Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang masalah yang sedang hitnya saat ini, yaitu mengenai coronavirus atau COVID-19. Namun, saya bukan ahli di dalam bidang epidemiologi maupun di dalam bidang virus. Tentunya saya ingin berbicara dari bidang saya, yaitu tentang masalah kesehatan jiwa yang bisa terpengaruh karena masalah COVID-19 ini atau coronavirus. Ada beberapa hal yang mungkin kita alami selama beberapa minggu terakhir ini. Rasa cemas, rasa tidak nyaman, perasaan seperti galau. Apa yang akan terjadi nantinya? Apakah negara kita akan seperti negara-negara di Italia ataupun seperti di Cina yang mengalami lockdown sementara waktu itu? Walaupun semalam saya mendengar berita bahwa Presiden Jokowi sudah menetapkan kita tidak akan menetapkan lockdown dalam beberapa minggu ke depan. Namun tentunya banyak diantaranya juga terutama pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan makin cemas dengan kondisi seperti ini. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang tentang bagaimana coronavirus ini juga bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita secara menyeluruh dan tentunya bagaimana kita nanti bisa mengatasinya. Nah, saya mengutip dari sesuatu yang saya dapatkan tentang Project Depression atau Real Depression Project, bahwa bagaimana perasaan kekhawatiran yang tinggi dari orang-orang yang mengalami kecemasan akibat dari berita-berita mengenai corona ini terkait dengan kekhawatiran akan bisa mengalaminya. Walaupun kita tahu bahwa fatality rate-nya rendah, ada yang mengatakan 3,9, ada yang mengatakan bahkan di bawah 2% atau angka kematiannya rendah, tetapi orang tetap berpikir kalau yang misalnya dia mengalami gangguan ini punya masalah seperti diabetes, jantung ya, itu malah akan menyebabkan terjadinya perubahan yang lebih besar lagi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan ini mungkin yang dikhawatirkan karena ada kesan bahwa ini bisa hidup, sembuh, atau bisa mati gitu. Jadi kekhawatiran ini tentunya buat sebagian pasien yang mengalami cemas itu sudah sangat tidak nyaman. Karena sehari-hari aja mereka sudah berpikir khawatir mati gitu karena serangan cemasnya atau serangan paniknya. Apalagi ditambah kemungkinan dia bisa mengalami kematian akibat dari coronavirus. Yang kedua adalah kekhawatiran yang terkait dengan tidak adanya harapan. Biasanya tuh pasien merasa bahwa bagaimana dia bisa mengatasi keadaan ini kalau dia merasa tidak nyaman dan ada perasaan seperti tidak ada harapan. Pada orang-orang yang mengalami depresi, kita pasti tahu bahwa mereka juga mengalami hal tersebut. Namun ini bisa terjadi pada kita semua gitu. Ketika kita merasakan kok kenapa adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Aduh nanti gimana ke depannya. Tidak heran misalnya orang melakukan panic buying atau membeli barang atau menimbun stok barang makanan di rumah karena takut nanti nggak bisa keluar, nggak ada sistem yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan makanan, dan itulah hal-hal yang kemudian menjadi problem. Yang kemudian adalah tentang job security atau keamanan kerja. Job security ini menjadi sangat penting. Makanya mungkin itulah yang membuat Presiden Jokowi tidak terlalu berpikir untuk menetapkan lockdown. Karena kalau kita lihat masalahnya ini berkaitan dengan orang-orang yang setiap harinya harus bekerja untuk mendapatkan nafkah saat itu. Jadi bukan orang-orang yang punya tabungan gitu, yang bisa membeli barang-barang dalam tempo 1 bulan untuk stok makanan, tapi orang yang buat besok makan aja mungkin masih harus berpikir harus cari di mana hari ini rezekinya gitu ya. Jadi ini yang juga menyebabkan masalah, dan tidak semua masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan ini bisa dilakukan secara online. Jadi
yang bisa dilakukan secara online itu tidak banyak ya. Contohnya dokter ya, saya sendiri setiap hari masih harus datang ke tempat praktek ya di rumah sakit, dan ini merupakan sesuatu hal yang semuanya rata-rata juga orang-orang lain bisa lakukan. Yang keempat itu adalah social withdrawal. Social withdrawal ini sebenarnya saya rasa tidak terlalu kelihatan berbeda, kecuali memang ibu-ibu ataupun orang-orang yang senang berkumpul ya, misalnya arisan atau ada perkumpulan seperti itu. Tapi terutama juga yang membingungkan sekarang ini adalah anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah sekarang ini sudah mulai libur dari sejak hari Senin, dan mereka sudah bisa melakukan aktivitas di rumah, beberapa menyiapkan online learning ya. Jadi gurunya dan bidang IT di sekolah ini sudah mulai menyiapkan online learning. Tapi orang-orang yang biasanya berkumpul bersama, rapat, itu juga sekarang dikurangi. Beberapa acara yang saya akan ikuti sudah saya kurangi dan batalkan bahkan ya. Ada beberapa yang memang membatalkan dari pihak panitia karena kita tidak diharapkan berkumpul dalam jumlah banyak. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 50 orang. Nah, tapi saya kira 50 orang pun cukup, tetap ada risiko ya. Orang jangankan 50 orang ya, bersepuluh aja itu punya risiko, karena kita tidak pernah tahu jejak kita tuh dari mana gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang di jalan, ketemu teman kita yang entah dia ketemu dengan siapa di jalan atau di rumahnya gitu. Jadi ini untuk membantu kita mengurangi kemungkinan penyebaran virus, karena virus ini sendiri bisa menempel, kariernya tidak kenapa-napa, tapi orang yang ditempelin sama virus ini bisa jadi kenapa-napa. Jadi buat teman-teman yang masih merasa saya kan sehat, saya pasti akan terproteksi oleh ini ya, oleh virus ini, ya memang Anda mungkin bisa sehat. Tapi kalau Anda ketemu sama orang yang rentan, misalnya orang tua Anda aja yang punya diabetes, yang punya jantung, yang punya masalah gangguan paru gitu ya, atau imunokompromis lainnya, maka bisa saja mereka yang malah terkena penyakit gitu dan akan sulit sembuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kita saja yang akan bisa kena, tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga bisa kena karena kita gitu, kitanya sendiri ya nggak kenapa-napa. Nah, social withdrawal ini juga seringkali menjadi penyebab keresahan, karena yang biasanya ngumpul-ngumpul nih jadi lebih banyak diem di rumah, walaupun kita juga sebenarnya dari dulu sudah mulai kenal handphone, smartphone, media sosial juga udah sering ketemu ribuan orang tanpa harus ketemu muka gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang memang masih bisa melakukan cara lain seperti misalnya tatap muka maupun yang berkaitan dengan hal tersebut lewat online atau media online, lakukan seperti itu. Yang kemudian ada kekhawatiran terhadap bagaimana loneliness ya, atau yang kita bilang itu kesepian. Kesepian karena nanti kalau misalnya di lockdown bagaimana, kemudian kesepian kalau misalnya nanti disuruh diem di rumah saja apa yang dilakukan gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga yang menyebabkan pikiran-pikiran kecemasan itu akan terjadi. Dan tentunya tadi berhubungan dengan pekerjaan adalah menurunnya kenyamanan terkait dengan financial. Jadi financial security-nya menurun. Karena kita yang biasanya bekerja setiap hari untuk mencari nafkah, misalnya teman-teman ojek online saja, itu kan harus kemana-mana. Jadi kalau di lockdown itu kan nggak boleh kemana-mana, karena dianggap akan bisa menyebabkan mudahnya virus itu tersebar. Dan kalau ada pikiran, aduh nanti di lockdown segala macam, ini akan juga sulit. Termasuk juga pasien saya yang khawatir untuk datang bertemu saya di rumah sakit, karena kekhawatirannya akan ketemu dengan banyak orang, bisa kenapa-napa, apalagi di rumah sakit itu kebanyakan adalah orang-orang yang sakit tentunya ya. Dan sakit flu itu banyak juga kan, selama ini kan flu bukan sesuatu barang yang aneh di Indonesia gitu ya. Jadi kemungkinan orang akan menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan ketakutan, kekhawatiran akibat kondisi ini bisa jadi juga menyebabkan perasaan yang tidak nyaman dan mengganggu kesehatan jiwa secara keseluruhan. Kekhawatiran berikutnya lebih dikaitkan karena kesehatan ya, terkait dengan kecemasan akan sakit ini. Belakangan kita sering jadi lebih paranoid katanya, kata beberapa teman, walaupun itu sebenarnya saya anggap sebagai ketakutan ya, bukan paranoid. Kalau paranoid kan kita takut kalau ada orang yang mau jahatin kita, itu adalah suatu gejala psikotik. Tetapi kita jadi khawatir kalau sedikit kita, leher kita ngerasa nggak enak, badan kita rasanya sesek gitu ya. Kemudian
Kita juga khawatir kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu di hidung kita, itu jadi kekhawatiran yang sendiri. Jadi, jangan-jangan saya kena coronavirus gitu ya. Itu juga menyebabkan kekhawatiran. Apalagi buat pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, itu memang seringkali gejala-gejalanya ya sesak napas karena panik kan sebenarnya, atau misalnya ada perasaan hidungnya nggak enak atau apa. Seperti sinus, seperti demikian. Dan itu kekhawatiran yang seringkali menyebabkan masalah kesehatan jiwa lebih lanjut. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik, daya imunitas yang baik merupakan salah satu cara bagi kita untuk tetap mempertahankan kesehatan kita dan mencegah virus itu datang. Salah satunya adalah dengan makan makanan yang bergizi, kemudian tidur yang cukup ya, karena tidur yang cukup itu akan meningkatkan sel T helper, sel darah putih yang berperan untuk mengatasi atau melawan virus. Kemudian juga kita harus punya waktu untuk berolahraga untuk tetap fit. Ya, jadi lakukan saja semuanya. Disarankan juga ada berjemur ya. Kemudian kebersihan baju ini sangat penting. Kalau habis pulang dari luar rumah, dari tempat umum, nggak mau Anda harus pergi ke tempat umum, Anda harus buka bajunya ya sebelum masuk ke kamar. Kalau bisa langsung masuk kamar mandi, kemudian buka bajunya, cuci tangan kembali walaupun Anda sudah cuci tangan waktu sebelum pulang, kemudian baru mandi. Nah, baru pakai baju yang baru supaya setidaknya tadi tempat ataupun yang menempel tadi ya itu tidak terjadi gitu. Kemudian yang kedua, bisa saja Anda tidak lagi menggunakan perhiasan. Sejak kemarin saya sudah tidak lagi menggunakan perhiasan. Biasanya saya selalu pakai jam seperti ini juga, karena saya habis berolahraga saya memakai jam. Tapi kalau saya sudah mulai ke tempat umum, saya sudah tidak lagi menggunakan perhiasan ya, cincin, gelang ya, seperti itu sudah tidak saya gunakan karena takutnya menempel ya. Memang itu juga yang bisa sebenarnya. Kalung juga sebenarnya juga yang keluar itu tidak disarankan ya kalau misalnya mau pulang seperti itu. Kacamata juga sebenarnya harusnya sebelum masuk nanti harus dicuci dulu ya dengan air bersih dan air mengalir, kemudian ada sabunnya untuk menghancurkan kalau misalnya ada ketempelan virusnya sendiri. Ini yang harus dijaga juga oleh kita. Jadi memang kita juga harus menjaga diri kita dari paparan berita-berita yang hoax, karena herannya banyak juga nih berita-berita yang hoax. Kalau Anda mau dapat sumber terpercaya, buka saja websitenya dari WHO atau WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Biasanya sudah ada dalam bahasa Indonesianya, atau dari rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di Indonesia. Ada yang dari Perhimpunan Dokter Paru, kemudian dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, untuk anak-anak dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya. Itu semuanya ada untuk membantu Anda mengenali dan memahami. Beberapa saya lihat sudah ada infografik yang bisa membantu kita untuk lebih memahami secara realistis. Namun sayangnya banyak juga loh yang masih belum memahami dan mengharapkan bahwa virus ini belum ada di Indonesia gitu ya. Bahkan kemarin saya ketemu dengan pasien saya bilang katanya, nggak ada virus ini di Indonesia dok, kalau kita berdoa dengan baik. Saat ini kita memang tetap berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kita, supaya kita terhindar dari penyakit. Tetapi jangan lupa juga tetap untuk berupaya. Bagaimanapun kita diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa mengatasi segala macam rintangan dalam kehidupan kita. Dan kalau memang harus berada pada kondisi tertentu, berada di dalam rumah, untuk tidak melakukan interaksi yang terlalu berlebihan dengan orang lain, lakukanlah kalau memang itu masih memungkinkan buat kita. Tapi buat teman-teman yang harus mencari rezeki dengan keluar, jaga kesehatan baik-baik, sayangilah orang-orang sekitar kita, sayangilah orang-orang terdekat kita. Mungkin kita tidak akan sakit ya, kita cuma kena gejala sedikit, tapi kita jadi bisa menjadi karier atau pembawa virus ini buat orang-orang tercinta kita, seperti orang tua kita yang sudah tua, yang sudah rentan terhadap penyakit ataupun virus ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik, jiwa, dan raga kita dalam menghadapi pandemi global yang berkaitan dengan coronavirus ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.